Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tim Beron. Di kesempatan kali ini adalah saat-saat yang sangat membahagiakan ya. Kenapa? Karena di video kali ini tepat saat Tim Beron mencapai 1000 subscriber ya. Dan ini bukan semata-mata berkat hasil jerih payah Tim Beron, tapi ini adalah hasil support teman-teman semuanya, para viewer dan para subscriber, sehingga Tim Beron mencapai di titik ini ya. Nah, jadi saya khususkan video ini untuk berterima kasih kepada teman-teman yang sudah support channel ini selama ini. Oke, jangan di skip ya videonya, karena di kesempatan kali ini saya tidak akan bahas yang sesuatu yang rumit-rumit ya. Jadi saya hanya akan ngobrol-ngobrol aja, bincang-bincang, supaya kita antara Tim Beron dan penonton ada semacam ikatan emosional ya. Oke, jadi sejarah Tim Beron itu sebetulnya ini didirikan kurang lebih sekitar 2,5 tahun yang lalu, dan sebenarnya konsepnya ini sudah ada sekitar 3 tahun yang lalu. Jadi awalnya saya dengan 2 orang teman saya, yaitu Eki dan Riyadi ya, atau biasa dipanggil Ringo. Jadi 3 orang itu karena memang kita hobinya itu bikin-bikin video ya waktu itu. Di situ tercetuslah sebuah ide, gimana kalau misalkan kita bikin channel YouTube bersama. Nah, pada akhirnya kita ngumpul dan di situ kita bikin mau gimana nih konsepnya. Kemudian di situ tercetuslah ide, gimana kalau kita masak-masak. Kemudian ada juga yang bilang, Eki bilang katanya gimana kalau kita bikin konten horor gitu kan. Terus saya bilang gimana kalau kita bikin konten traveler gitu kan. Nah, sampai pada akhirnya kebanyakan rapat ya. Jadi kebanyakan ngumpul, kebanyakan konsep, pada akhirnya channel tersebut tidak jadi. Sampai pada akhirnya harus tertunda kurang lebih mungkin hampir 1 tahun ya kita nggak bikin channel. Terus aja rapat tapi channelnya nggak jadi-jadi. Dan pada akhirnya sampai di satu titik dimana kita nyeplos begitu aja ya. Waktu itu Eki kebetulan yang nyeplos ya. Eki itu katanya, wah ini mah channel kayak begini mah Beron katanya gitu kan. Nah, dia karena memang dia itu orangnya itu lucu ya, kadang-kadang suka ada keluar kata-kata yang nyeplos begitu aja. Dia kalau mendeskripsikan sebuah bentuk atau sebuah suasana atau sebuah situasi yang buruk atau yang jelek itu dengan kata Beron. Saya juga sebetulnya nggak 100% paham apa itu kata Beron, tapi saya mengartikan kata Beron yang keluar dari mulut Eki tersebut adalah jelek ya. Wah, saya bilang ini channel Beron ini nggak jadi-jadi gitu kan. Oh iya bener juga, Beron oh iya ya, berarti Beron kita tidak harus sempurna di depan kamera. Nah, pada saat itu kita spontan langsung aja kita bikin video dan terciptalah channel Tim Beron ya. Nah, seiring berjalannya waktu, pada akhirnya karena memang kita pun setelah channel dibuat dan ya Beron lah ya, apa artinya jelek lah istilahnya, punya ide A, ini punya ide B, ini punya ide C, dan kurang lebih mungkin lebih daripada 10 orang anggota Tim Beron itu. Nah, karena kebanyakan ide akhirnya saya bikinlah playlist ya, dan di situ ada 5 playlist pada waktu itu. Yang pertama itu Jarambah ya. Jarambah itu berasal dari bahasa Sunda. Jarambah itu jadi kayak misalkan anak-anak main itu tidak kenal waktu dan tidak kenal tempat, aprak-aprakan ya. Aprak-aprakan itu apa ya namanya, menjelajah lah ya, menjelajah, mengeksplor alam sekitar, mengeksplor tempat. Nah, itu Jarambah ya. Jadi yang pertama itu Jarambah, itu adalah konten tentang ketika kita bepergian. Kemudian ada juga konten Ocon. Ocon itu bercanda, jadi segala sesuatu yang sifatnya bercanda saya buat playlist bercanda. Kemudian ada juga realisasi ide. Di situ ada unsur-unsur ketika kita membuat sebuah gerakan atau sesuatu ya, misalkan saya pengen bikin akuarium. Nah, itu didokumentasikan dan saya masukkan itu ke playlist realisasi ide ya. Kemudian ada juga sketsa ya. Sketsa ini adalah ketika kita membuat konten-konten fiktif ya, semacam misalkan komedi atau apa yang tidak apa ya, yang tidak real ya, itu yang settingan lah istilahnya, seperti drama-drama kayak gitu, kurang lebih kayak gitu. Itu 4 genre ya. Kemudian satu lagi konten ngawangkong. Ngawangkong itu juga berasal dari bahasa Sunda, yaitu ngobrol ya. Dan 5 playlist ini atau 5 genre ini mewakili daripada pemikiran-pemikiran teman-teman yang ada yang bergabung di Tim Beron. Nah, sampai pada suatu titik kita sadar bahwa di kita itu mayoritas adalah orang-orang Sunda dan berbahasa Sunda. Saya sadar di situ, dan teman-teman yang lain pun menyadarinya bahwa ini
ternyata kita itu meskipun di banyak video kita berbicara bahasa Indonesia, tapi kita selalu nyeletuk kadang-kadang ngomong bahasa Sunda, dan disitulah kita sadar jati diri kita berbahasa Sunda. Kemudian dibuatlah lagi satu playlist, yaitu Bebas Lepas alias belajar bahasa Sunda langsung nggak pakai sulit. Nah itu jadi ada 6 playlist ya yang saat ini ada di channel Tim Berod, dan ternyata itu pada akhirnya itu jadi nggak tentu arah ya kemana ya si channel Tim Berod ini, sampai pada akhirnya saya spontan membuat video review, yaitu review Dos Hermanos itu yang mungkin teman-teman sudah pada nonton ya, kebanyakan unboxing cerutu Dos Hermanos dan mereview cerutu Dos Hermanos. Itu 2 video ya, yang satu ditonton 100.000 lebih dan yang satu lagi 50.000 lebih ya. Tidak sengaja ternyata itu cukup viral, cukup terkenal, dan membuat Tim Berod ini subscribernya semakin bertambah dan viewernya semakin bertambah. Oh ternyata teman-teman ini viewer ini mungkin ini baru asumsi daripada Tim Berod ya, mungkin lebih senang ke arah ngawangkong ya atau ngobrol. Nah itu pun baru asumsi. Di 1000 subscriber ini sudah saatnya Tim Berod menentukan arah mau kemana, segmentasi penontonnya mau seperti apa. Nah di video kali ini makanya saya buat video ucapan terima kasih ini sekaligus survei juga. Mungkin teman-teman jangan malu-malu dan jangan ragu-ragu ya untuk komentar di bawah mau Tim Berod itu ke arah mana, ke yang 6 ini. Yang pertama yaitu ocon itu bercandaan. Yang kedua jarambah atau aprak-aprakan ya, kalau bahasa Sundanya apa ya namanya, istilahnya explore lah. Yang kemudian realisasi ide ketika Tim Berod ini melakukan sesuatu yang sifatnya itu terobosan baru lah, atau menuangkan ide dalam sebuah karya. Kemudian sketsa ya, ketika kita Tim Berod melakukan atau membuat sebuah karya fiktif semacam komedi situasi lah, kurang lebih kayak gitu. Kemudian ngawangkong yang ngobrol seperti ini, dan satu lagi Bebas Lepas yaitu belajar bahasa Sunda langsung nggak pakai sulit. Nah di sini Tim Berod pun ya, saya dan beserta jajaran yang lain mungkin secara spesifik ingin bertanya seperti apa sih minat dari penonton. Silahkan komen, jangan malu-malu dan jangan ragu-ragu mau yang mana nih di ke-6 genre ini. Nah kemudian saya pun setelah 1000 subscriber ya, ini sebetulnya terlambat sih. Setelah 1000 subscriber saya pun mau memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Fauzi Aziz ya. Saya tulis namanya di sini nih ya. Dan saya pun ini bukan channel pertama saya, sudah ada channel yang sebelumnya. Silahkan teman-teman mampir channelnya, namanya Fauzi Aziz sesuai dengan nama saya ya. Dan saya adalah salah satu atau salah seorang daripada anggota Tim Berod. Jadi satu lagi nih tim, nah itu tim ya, Tim Berod. Nah kenapa diberi Tim Berod, diberi nama Tim Berod ya. Nama Tim Berod itu jadi kita itu merasa bukanlah apa-apa, bukanlah siapa-siapa, bukanlah artis, bukan orang terkenal. Jadi kita merasa sadar diri bahwa kita tidak memiliki banyak talenta seperti orang-orang di YouTube pada umumnya ya. Jadi kita sadar diri yang pada akhirnya kita sebelum dihujat menghujat duluan diri sendiri gitu istilahnya. Jadi tim buruk lah kayak gitu ya. Dan bahkan ada salah seorang yang komen, saya lupa namanya siapa, katanya ganteng-ganteng kok ngaku Berod. Aduh, daripada Berod-Berod kok ngaku ganteng gitu kan ya. Nah jadi intinya kita itu sadar diri bahwa kita bukan siapa-siapa. Pada akhirnya kita menamakan diri kita Tim Berod, yang pada akhirnya itu tidak menjadi beban untuk membuat konten yang sempurna. Jadi konten yang apa adanya, yang ringan dan santai dan rileks ya. Dan setelah sekian tahun berjalan juga ada salah seorang sahabat ya yang pernah tampil juga di channel Tim Berod. Beliau adalah salah seorang pelukis di kota Cimahi yang cukup terkenal di sini dan cukup diakui di Indonesia ini ya. Dan bahkan beberapa karyanya sudah tembus ke internasional, salah satunya di galeri di Prancis sana, namanya Om Bahar Malaka. Sempat di beberapa kesempatan juga masuk ke Tim Berod. Beliau mengatakan bahwa katanya Berod itu dari bahasa Inggris katanya. Kalau misalkan dipisah antara B dan Rod itu istilahnya menjadi lain. Jadi bukan buruk, bukan konotasinya bukan negatif tapi positif katanya. Menjadi tongkat. Pas saya buka Google Translate, ternyata benar Berod itu adalah menjadi tongkat. Bagus juga ya ternyata artinya dari kata Berod ini gitu kan. Nah dari situ muncul semangat. Dan kalau dipikir-pikir menjadi tongkat itu ya, tongkat itu kan serbaguna ya dan berguna gitu. Tongkat itu bisa, mohon maaf untuk yang
apa namanya ya, tidak bisa melihat, itu bisa untuk sebagai pembimbing, kemudian pembimbing langkah ya, kemudian untuk pramuka mungkin bisa untuk membuat tandu, bisa untuk menopang tenda, untuk atlet juga ada namanya lari estafet dan menggunakan tongkat estafet, kemudian untuk satpam atau apa ya namanya petugas keamanan itu bisa untuk alat pemukul dan lain sebagainya, dan tongkat itu sangat berguna ya. Dan ada filosofi baru setelah sekian tahun tim Berod ini berdiri ya, yaitu menjadi tongkat. Nah, dengan harapan setelah ada filosofi baru ini, saya pribadi beserta teman-teman tim Berod berharap tim Berod ini bisa menjadi sesuatu yang berguna untuk teman-teman semuanya dan kita semua. Jadi channel tim Berod ini bukan hanya sekedar entertain ya, tapi berguna dan bermanfaat. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian satu lagi, ini sebetulnya lebih ke pribadi sih. Saya pribadi ingin channel tim Berod ini mengkampanyekan bahasa Sunda ya, karena saya sangat sadar sekali bukan hanya di suku Sunda yang bahasanya itu sudah mulai tergerus zaman ya. Saya punya salah seorang sahabat yang dia itu orang Batak ya, orang Batak. Ternyata banyak kosakata dari bahasa Batak yang tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Begitupun di dalam bahasa Sunda, banyak kata-kata yang tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, termasuk kata ngabuburit ya. Kata ngabuburit itu juga berasal dari bahasa Sunda ya. Mungkin teman-teman bisa pelajarilah di Google seperti apa definisinya. Intinya itu sebagai contoh ya. Dan celakanya, mending kalau misalkan bukan orang Sunda yang nggak ngerti bahasa Sunda. Ini orang Sunda sendiri tidak mengerti bahasa Sunda. Dan bahkan anak-anak zaman sekarang, bapaknya Sunda, ibunya Sunda, anaknya tidak bisa berbicara bahasa Sunda. Nah, di channel ini saya berharap dengan adanya channel tim Berod ini mudah-mudahan bisa mengkampanyekan bahasa Sunda. Entahlah dengan cara apa, mungkin dengan cara bercanda, kalimat-kalimat yang keluar nyeplos dari mulut, atau sengaja dibikinkan segmen khusus kalau misalkan teman-teman berkenan untuk kita membuat segmen tersebut ya, atau menseriuskan, memfokuskan channel ini di segmen tersebut. Oke, mungkin sekian aja dulu video dari saya. Intinya di video kali ini saya apa ya istilahnya curhat lah, atau bukan curhat ya, sharing ya kepada teman-teman. Jangan ragu-ragu dan jangan malu-malu untuk komentar, supaya tim Berod bisa introspeksi dan evaluasi menentukan arah seperti apa sih konten kedepannya yang disukai oleh penonton. Jadi tim Berod nggak akan meraba-raba seperti apa konten yang akan dibikin di video selanjutnya. Akhir kata, saya dan seluruh jajaran tim Berod, teman-teman tim Berod mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah support, yang sudah view atau menonton video-video daripada tim Berod ya, dan yang sudah subscribe channel tim Berod. Sekali lagi terima kasih banyak, dan jangan bosan-bosan untuk klik like, kemudian dislike aja kalau nggak suka, nggak masalah, kemudian komen, kemudian share, dan subscribe untuk yang belum subscribe ya. Saya rasa segitu aja dulu dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan salah-salah kata dari saya. Segitu aja dulu, saya pamit. Sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan di video-video ngawangkong berikutnya, atau video-video ngobrol berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.